Lagu lama. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Bening dan lembut sekelilingku, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kedamaian dan kemuliaan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Nyanyikan sekali lagi ya. Bila ku pandang hasil karyamu, gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu, Yesus Tuhanku. Bening dan sejuk sekelilingku, gunung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kedamaian, Yesus Tuhanku. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Damai sejahteraku, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
ya Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan kami, Kaulah perisai hidup kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Puji Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan Kau Yesus, Kau Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar selama hidup kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji dan menyembah Tuhan di setiap aspek hidup kami. Biarlah kami ada dalam setiap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan selalu buat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan dalam hati Papi Yakobus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yakobus 4 ayat 13. Yakobus 4. Ada itu Alkitabnya sayang? Apa bingung? Yakobus 4 ayat 13. Ya coba Papi bacakan dulu ya. Coba menaruh Papi dari jam 5 tadi udah berdoa, saya bersujud ya di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan berikan hati di dalam hati Papi ini. Yakobus 4 ayat 13. Ya, Yakobus 4 ayat 13 ya. Perikopnya adalah jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ya. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau esok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik,
tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya. Jadi intinya adalah, ya, sekali lagi, tujuan Pape untuk melakukan ibadah ini bukan untuk menyerang siapapun, ya. Ya, kita harus bisa mau dikoreksi oleh firman, ya. Intinya itu. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Apa maksudnya melibatkan Tuhan? Ayo, coba kalau Babi tanya, kakak, apa yang maksudnya dalam melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Ya, mengandalkan Tuhan, bukan maksudnya yang realistis gitu. Maksudnya mengandalkan Tuhan itu agak lain lagi konteksnya, ya kan. Melibatkan, apa sih maksudnya melibatkan? Kalau saya lihat bahasa aslinya, di sini artinya apa? Menghadirkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita benar-benar sudah melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita? Rencana manusia itu banyak, ya. Seperti kakak sama Dede akan masuk SMP, itu juga apa? Ya, itu perencanaan kan? Perencanaan dalam hal bidang pendidikan. Nah, pertanyaannya, apakah memang Tuhan sudah kita libatkan di dalam perencanaan hidup kita? Apakah Tuhan sudah kalian libatkan ketika kalian mau masuk SMP? Minimal itu kalian berdoa. Kalian seperti bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan, ini kami mau masuk SMP, Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami, ya. Tolong kami Tuhan. Apa yang kami harus lakukan? Biarlah kehendak yang Tuhan. Tadi dikatakan apa? Seharusnya orang berkata apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya kan? Bukan kehendak kita. Ya. Jadi paling tidak kalian udah memasuki SMP nanti minggu depan, sayang, kalian berdoa. Tuhan berikan hikmat kepada kakak. Dede Bintang juga Tuhan berikan hikmat kepada Dede. Berikan semangat untuk memasuki SMP ini supaya kakak bisa menghadapi semua pelajaran-pelajaran gitu kan. Minimal itu, sayang. Kita berdoa, kita minta hikmat Tuhan. Betul nggak? Ya. Nanti ada nggak kakak sama Dede Bintang itu dalam setiap perencanaan sekolah kalian melibatkan Tuhan? Coba Papi tanya. Minimal berdoa aja. Tuhan, sertai kakak, berikan hikmat kepada kakak Karen. Tuhan, gitu. Dalam hati gitu. Atau dalam hati harus bicara ya sama Tuhan. Kita harus bicara. Kita kan punya lidah, ya. Pernah nggak berdoa begitu? Pernah? Bagus. Dede Bintang. Oke. Jadi kita harus melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Paling tidak kita berdoa minta hikmat Tuhan. Tadi dikatakan apa? Karena setiap perencanaan kita itu bukan kehendak kita yang jadi. Seharusnya orang berkata apa? Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Iya nggak? Tadi Rasul Yakobus jelas ya mengatakan. Dikatakan apa? Sebenarnya kamu harusnya berkata sebenarnya, tapi kenyataannya banyak orang ini kayak nggak seperti ini, ya. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi semua harus dasarnya karena kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia, bukan kehendak pendeta, bukan menghargai perasaan pendeta. Semuanya harus dasarnya karena kehendak Tuhan. Apakah ini udah benar-benar kehendak Tuhan atau memang bukan? Ataukah emosi saya? Harusnya kita bertanya kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Maksudnya apa nih? Kita sudah tahu nih bahwa kita harus berbuat baik, ya nggak? Tapi kita nggak berbuatnya itu, kita itu udah berdosa, ya kan? Contohnya apa? Kita sudah tahu bahwa ya
menolong orang yang membutuhkan itu adalah berbuat baik kan. Tapi kita menahan-nahan kebaikan kita itu. Maka itu kalau di dalam Alkitab itu sudah dikategorikan dalam dosa. Ya. Papi sudah tahu nih bahwa membimbing kalian itu adalah berbuat baik. Tapi papi tidak melakukannya. Berarti papi itu udah berdosa. Ya. Dan banyak sekali kita tinggal menafsirkannya ini masing-masing lah. Apa maksud ayat itu? Tadi dikatakan oleh Rasul Yakobus apa? Hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja lenyap. Artinya apa sayang? Semua yang kita lakukan ini harus berdasarkan kehendak Tuhan. Makanya kan papi sama mami membuat TK ini, Sun Kids School, dulu awalnya dari Australian School, ya kan? Lalu kita berdoa dulu kepada Tuhan. Apakah ini memang kehendak Tuhan? Atau emosi kita? Atau hanya pemikiran kita? Ya. Tapi banyak manusia, saya melihat bukan melibatkan Tuhan, tapi dia langsung melibatkan orang lain di dalam setiap perencanaan hidupnya. Ya. Jangan kita mengandalkan manusia. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Percayalah. Tapi kalau kita selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan apapun, baik mau sekolah, ya, mau buka TK, mau buka sekolah, mau ngambil motor pun sekalipun, ini katanya PCX mau diambil, kita harus tanya hikmat Tuhan. Ya. Bukan karena berdasarkan kita ada duit, bukan. Tapi apakah memang ini kita harus pikirkan? Kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan? Karena pada dasarnya manusia itu cenderung apa? Berbuat ceroboh dan sembrono. Ya enggak? Nah, supaya kita meminimalisir peluang itu, makanya kita melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan hidup kita. Kalian juga sayang, minggu depan kalian sudah mau masuk SMP. Ya. Itu bukan main-main loh saya. Ya. Itu suatu tantangan buat kalian, betul gak? Papi juga pernah SMP. Itu peralihan, apalagi Dede Bintang, peralihan dari SD ke SMP itu berubah 180 derajat. Dari segi pergaulan, bobotnya materi, kemudian pergaulan, ya kan? Kesulitan dalam hal belajar. Itu nanti Dede Bintang akan mengalami sendiri. Coba deh nanti, oh iya bener juga kata papi nih, papiku ini yang papi bilang kali ya waktu itu kali, mungkin, iya nggak? Kayak kakak misalnya, kakak merasakan nggak? Ada nggak perbedaan antara waktu SD dengan dulu sekarang SMP kakak? Nah, iya, guru-gurunya, ya kan, menghadapi pelajarannya, ya kan, belum lagi menghadapi mungkin kelakuan teman-teman yang aneh-aneh, kan gitu kan? Itu tantangan semua. Siapa bilang itu mudah? Belum tentu. Iya nggak? Belum tentu semua orang bisa menghadapi itu sayang. Ada orang yang apa? Yang sekolah di rumah tuh namanya homeschooling ya. Nggak siap dia dengan sosialisasi begitu, dengan sosial seperti itu nggak siap. Banyak faktor. Mungkin karena dia introvert atau memang dia orangnya kurang bergaul, kurang suka bergaul, banyak macam-macam. Makanya jadikan sebenarnya SMP atau sekolah kalian itu adalah ladang tantangan buat kalian. Tapi sebelum menghadapi itu, selalu biasakan libatkanlah Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan benar-benar menjadi kehendak Tuhan juga. Bukan lagi kehendak kita semata. Ya kan? Tapi banyak manusia sekarang bermain, kalau istilahnya asal tabrak aja, udah nggak ada melibatkan Tuhan, nggak ada. Saya bisa tahu kan dari cara dia mengambil sikap keputusan, kita bisa tahu orang itu melibatkan Tuhan atau tidak. Karena semua harus ada dasarnya firman Tuhan. Ya, sebentar lagi nggak terasa sayang, sebentar lagi kalian udah SMA. Seperti papi sering bilang, perasaan baru minggu yang lalu deh saya bikin susu kalian buat kalian. Itu sebenarnya artinya apa maksud papi itu?
bahwa hidup ini tidak terasa. Hidup ini cepat, sangat cepat sekali berlalunya. Ya, oke. Baiklah, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang menjadi intinya adalah kita harus selalu melibatkan atau menghadirkan Tuhan, ya. Melibatkan tuh Papi beriksa bahasa aslinya menghadirkan. Menghadirkan tuh bukannya datang, disuruh datang hadir, bukan hanya itu. Tapi menghadirkan, melibatkan itu artinya setiap keputusan-keputusan yang akan kita buat, kita harus pertimbangkan dulu, lalu kita minta hikmat Tuhan. Kan apa keputusan kita ini? Jangan keputusan yang sembrono, yang main tabrak gitu istilahnya. Ya, makanya Papi kan bukannya nggak mau ngambil langsung motor, bukan. Tapi saya juga banyak yang saya pikirkan. Bagaimana, apakah saya siap untuk cicilannya tiap bulan? Itu harus saya pikirkan dulu matang-matang. Harus saya doakan dulu. Dan dari tadi jam 5 subuh saya udah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa paling tidak berikan damai sejahtera dalam saya mengambil motor PCX ini. Ya kan? Dan Tuhan memberikan kemampuan. Bukan mudah rasanya. Sekitar 1,5 jutaan setiap bulan, kan? Ya. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi di satu sisi juga motor yang Beat ini juga udah mulai gembos-gembos saya lihat. Berarti dia udah mulai ada tanda-tanda mau mulai tua. Saya nggak bisa paksakan terlalu jauh. Nah, itu saya pikirkan juga. Yang repotnya kan kalau lagi jauh gitu kan, Beat ini tiba-tiba mati injeksinya. Waduh, direpot lagi kayak waktu dulu Supra dulu waktu Papi di Danmo waktu itu mati langsung. Waduh, pusing dulu. Papi akhirnya harus nunggu bengkel buka jam 8. Padahal Papi lagi ngajar Olimpiade Informatika waktu itu. Waduh, semua saya pikirin. Terus saya harus naik ojek pengkolan lah ke sana. Motor saya titip dulu, saya titip ada sama security Indomaret situ. Oke, pas lagi saya udah selesai, ya kan, ke situ bengkel, nyari bengkel, dorong lagi, nunggu lah kayak sampai sore kan. Terus Papi minta agar waktu itu ditransfer Mami. Nah itu. Tapi apa? Ya, maksudnya adalah ya setiap tantangan hidup kita memang kita harus hadapi. Kadang-kadang tantangan itu bisa terjadi begitu saja. Kita tidak tahu, ya. Tapi ketika kita terjadi tantangan itu, yang Tuhan lihat adalah sikap kita. Apakah sikap kita ini benar-benar selalu melibatkan Tuhan atau tidak? Wah, waktu Papi itu pagi-pagi jam 7, saya sambil dorong itu, saya berkomunikasi sama Tuhan. Aduh, Tuhan gimana ini? Aduh, sambil dorong saya, Tuhan berikan hikmat. Ya udah, saya naik ojek, ya. Nanti ditambahin 50.000 deh ongkos bapak, kata Kasugi. Oke, ya. Nah, jadi maksudnya apapun ketika kalian mempunyai permasalahan nanti Tuhan, jangan langsung mengambil keputusan sendiri, ya. Tapi coba minta hikmat Tuhan. Oke? Paham ya? Paham nggak? Ya Kak? Ya, jangan membuat keputusan sendiri, ya. Selalu minta. Itulah gunanya kita bergaul selalu dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang melingkupi kita, ya. Oke? Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah dengar. Untuk kami diingatkan selalu Tuhan, untuk kami selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Dan kami tidak berbuat atau melangkah sendiri Tuhan, mengambil keputusan sendiri. Tapi biarlah kami belajar untuk selalu melibatkan Tuhan, menghadirkan Tuhan, mengikut sertakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam setiap tantangan maupun keputusan yang akan kami buat Tuhan.
supaya kami menjadi orang-orang yang penuh berkemenangan atas setiap masalah kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Keren, Dede Bintang minggu depan sudah akan mulai masuk dunianya yang baru SMP Tuhan Dede Bintang, supaya dia semakin bijaksana Tuhan Dede Bintang, supaya mereka juga dapat menghadirkan Tuhan selalu dalam setiap pembelajaran mereka di dalam sekolah mereka ya Tuhan, sehingga mereka pun akan terlihat tidak terasa berat Tuhan ketika menghadapi semua pelajaran itu Tuhan. Sebab ada Tuhan yang selalu memberikan penghiburan buat kami, memberikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk TK privat kami yang terus berjalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk Dede Pascal dalam pertumbuhannya, supaya Tuhan semua kesehatannya Tuhan Dede Pascal yang semakin besar, semakin lucu dan semakin banyak perangainya yang lucu-lucu Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan kami anak yang baik Tuhan. Jika kami ingat Tuhan semua apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, Tuhan menghibur kami, Tuhan menyeimbangkan hidup kami dengan anak yang lucu-lucu semua Tuhan, sehingga ada satu kedamaian, ada satu kesejahteraan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pagi kami Tuhan. Kami hanya bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.